Uhud. Ini sahabat Abu Hurairah itu ya betul-betul ya memperhatikan itu. Memperhatikan ini hadis Nabi betul-betul diperhatikan karena orang yang hadir itu beliau kenal semua itu. Sahabat-sahabat itu kenal semuanya. Tidak, demi Allah wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu syiddatan qattu. Saya tidak pernah ya merasakan lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali, alias sudah lupa semuanya dengan kesengsaraan dan berbagai penderitaan yang dulu barangkali dirasakan. Sesungguhnya siksaan penghuni neraka itu yang paling ringan ahwana ahli nar adaban yaumal qiyamah. Siksaan yang paling ringan pada hari kiamat itu seseorang yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Yang pertama, tentunya kita tidak bosan-bosannya senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat terbesar ke dalam kehidupan kita, yakni nikmat istiqomah di atas keimanan kita. Terbukti alhamdulillah malam hari ini kita dimampukan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian di malam hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat senantiasa tercurahkan kepada uswah sanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh pengikutnya, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa mencintai beliau dan mentaati beliau hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang dengan berbekal rasa cinta kita kepada beliau dan ketaatan kita kepada beliau, mudah-mudahan kelak kita bisa dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun barangkali kita belum bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah, barangkali kita belum bisa beramal sebagaimana amaliyahnya para sahabat, tapi berbekal kecintaan kita kepada Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama, orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan bersama mereka, karena Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau
itu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini jawaban beliau ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah justru balik bertanya, apa yang engkau siapkan? Kok bertanya tentang hari kiamat itu, yang sudah kamu siapkan itu apa? Beliau, orang tersebut menjawab, la syai'a, saya belum mempersiapkan apapun kecuali saya hanya cinta Allah dan Rasulnya. Jawaban itu kemudian Rasulullah memberikan motivasi semangat kepada orang tersebut, ya, mengapresiasi dengan mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Artinya apa? Sahabat ini belum mempersiapkan sesuatu untuk secara khusus untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Akan tapi berbekal rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini, ternyata rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini sangat bermanfaat bagi dirinya, ya. Karena kelak dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia dicintai. Yang dicintai adalah Rasulullah SAW, berarti kelak akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Dan hal inilah yang menggembirakan perawi hadis ini, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau, ya, itu sangat gembira sekali, tidak ada sesuatu pun yang sangat menggembirakan bagi kami, ya, melebihi dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan saya berharap agar supaya kelak saya dibangkitkan bersama dengan mereka, meskipun saya belum bisa beramal sebagaimana amalnya mereka, meskipun belum bisa beramal sebagaimana amalnya Rasulullah, belum bisa beramal sebagaimana amaliyahnya Abu Bakar, belum bisa beramal sebagaimana amaliyahnya Umar, ya, tapi berbekal cintanya yang tulus ini menjadikan apa istilahnya, beliau itu punya harapan kelak akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beliau cintai tersebut. Ini yang termasuk juga yang menggembirakan bagi kita umatnya, ya, membahagiakan kita selaku umatnya Rasulullah SAW, ya, dengan berbekal kecintaan kita kepada beliau. Ini mudah-mudahan kita kelak akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa arsyadakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk kajian kita, ya, masih kaitannya dengan berbagai macam bentuk siksaan-siksaan yang ada di neraka, ya. Ma'asyiral muslimin, bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus itu dengan basyiron wa nadhiron, ya, sebagai kabar gembira, memberikan kabar gembira, ya, sekaligus sebagai pemberi peringatan, ya. Dan ini memang alat pendidikan itu ya seperti itu. Alat pendidikan itu ada kalanya diberi motivasi, disemangati, ya, supaya dia terobsesi untuk beramal, untuk berbuat baik, ya, dengan dikasih reward, kasih apresiasi, kasih motivasi, iming-iming, ya. Tapi ada kalanya juga tidak selamanya kemudian harus dengan iming-iming terus, karena kadang-kadang orang itu berbeda-beda. Ada yang diberi motivasi dia semangat, tapi ada kalanya diberi motivasi belum semangat, tapi dia akan berubah ketika dia mendapatkan ancaman, dia ditakut-takuti, nah, maka kemudian dia baru kemudian mau tunduk, ya. Sama murid-murid, santri-santri kadang-kadang juga begitu, dikasih motivasi ada yang semangat, tapi ada kalanya nggak cukup dengan motivasi, tapi ada kalanya dengan ancaman, ya. Kalau kamu melanggar nanti digundul, misalkan, dibotak. Ya, misalkan begitu, walaupun hari ini hukuman gundul kayaknya sudah ditiadakan, ya. Nggak tahu kalau di yang lainnya, ya. Yang semacam ini kadang-kadang menjadikan orang itu mau taat. Memang begitu, ya. Dalam Rasul pun juga membawa kabar gembira, tapi juga sekaligus membawa apa istilahnya ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dahulu sudah kita sampaikan tentang jannah, tentang surga, ya, maka kemudian kita sekarang membahas terkait dengan berbagai macam siksa-siksa yang ada di neraka. Tulang penghuni neraka dan buruknya penampilan mereka. Ini kondisi orang yang berada di neraka, ya. Ternyata ya saking
apa istilahnya, karena disiksa di neraka itu sampai tubuhnya itu mengembang. Bengkaknya itu nggak main-main, Pak. Membengkaknya itu sangat besar sekali. Saking apa? Saking dibakarnya, dipanaskan itu ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua pundak orang kafir berada di neraka. Itu akidah kita, keyakinan kita ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut orang kafir, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Meskipun kelihatannya baik, akhlaknya kepada tetangga-tetangganya mungkin baik gitu ya. Perilakunya juga baik. Akan tapi kalau nggak beriman juga ada kebaikannya. Kalau tidak beriman, kalau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Lah, jarak antara dua pundak orang kafir di dalam neraka ialah sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang penunggang kendaraan yang berlari cepat. Penunggang kendaraan yang berlari cepat. Pada waktu itu kendaraan yang berlari cepat apa, Pak? Udah. Perjalanan 3 hari. Itu jarak antara dua pundaknya itu. Dari pundak satu ke pundak berikutnya. Jaraknya itu perjalanan orang naik kuda, ya, naik kendaraan dengan berlari cepat. 3 hari, Pak. Adoh piro? Jauhnya berapa itu? Ya Allah, ya. Itu mengembang menggelembung seperti itu, menjadi besar sekali seperti itu. Ya. Kayak jadi raksasa. Karena apa? Disiksa itu tadi. Ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis sahih. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, besarnya gigi taring orang kafir menyamai gunung Uhud. Gigi taringnya itu menyamai gunung Uhud. Ya, kalau ini kita yang menyampaikan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan ya oleh Imam Muslim juga, ya, Imam At-Tirmidzi, ya. Dan ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Kok bisa menjadi besar begitu ya? Kalau Allah sudah menghendaki ya bisa aja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan saking apa istilahnya beratnya, ya, kerasnya siksaan besok pada hari di neraka itu, ya. Gigi taringnya orang kafir itu menyamai gunung Uhud, dan tebalnya kulit orang kafir karena bengkak dan hangus ialah setebal jarak perjalanan 3 hari. Masya Allah, tebalnya kulitnya itu ya setebal orang perjalanan 3 hari. Terus tebalnya sepiro, ya, seberapa itu tebalnya kulitnya itu, karena bengkaknya itu, bengkaknya, abuhnya itu sampai segitu tebalnya itu. Siksa di neraka itu, Masya Allah, mengerikan, ya. Makanya apa itu? Ketika Rasulullah menyampaikan, ya, di antara kalian nanti ada yang gigi gerahamnya itu, atau gigi taring atau gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Ini sahabat Abu Hurairah itu, ya, betul-betul, ya, memperhatikan itu, memperhatikan ini hadis Nabi, betul-betul diperhatikan, karena orang yang hadir di situ beliau kenal semua itu, sahabat-sahabat di situ kenal semuanya, ya. Kemudian masing-masing satu persatu itu sudah meninggal. Sepeninggalnya Rasulullah, para sahabat ini yang hadir pasti pada waktu itu, yang ketika Rasul bersabda seperti itu, masing-masingnya sudah meninggal. Semuanya dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi baik, ya. Tinggal 2 orang yang belum, beliau sama Ar-Rajal bin Al-Unfuah, ya. Maka beliau khawatir, jangan-jangan saya ini beliau sudah khawatir, nggak bisa tidur, Pak, ya. Bayangkan, mikirkan, ini ada orang yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka itu. Wah, ini siapa ini? Antara saya atau dia? Tinggal 2 orang ini. Beliau khawatir. Pada Ar-Rajal ini terkenalnya orang yang soleh, alim, bahkan konon hafidz Quran, gitu kan? Ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ya. Ini Abu Hurairah itu gelisah setiap saat itu. Jangan-jangan saya. Ini kegelisahan sahabat itu begitu, Pak. Khawatir kalau itu nanti yang dimaksud adalah saya. Hadis itu. Bukan kemudian mencari dalil-dalil, ya bukan saya, no itu. Itu untuk dia, untuk orang lain, itu bukan saya. Ya. Kalau kita kan mungkin cari-cari dalil seperti itu. Kalau ada ayat-ayat tentang ancaman itu, itu bukan untuk saya itu, untuk orang lain itu. Ya. Sahabat itu sangat khawatir, jangan-jangan saya ini.
Jangan-jangan saya ini yang dimaksudkan. Ya. Nah setelah kemudian mengetahui ya ternyata Ar-Rajal bin Al-Unfuwah, ketika kemudian di akhir hayatnya dia justru malah berbalik arah, ya, dia menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab dan terbunuh di perang Yamamah yang membela Musailamah Al-Kadzab, baru beliau lega. Oh, yang dimaksud berarti dia, bukan saya. Karena beliau yakin betul yang disabdakan Rasulullah itu pasti benar. Yang disabdakan Rasulullah itu pasti ada itu. Karena Rasul diberitahu ada di antara sahabat ini nanti, ya, yang hadir pada majelis itu, bukan ini ya, bukan di sini. Pada waktu itu gitu ya. Ada yang gigi gerahnya sebesar gunung Uhud itu, ya Allah, ya, di neraka. Nah ini menjadikan Abu Hurairah itu merasa gelisah. Ya, ketika sahabat-sahabat yang lainnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baik-baik semuanya, tinggal 2 orang, itu udah khawatir, ketar-ketir. Ya antara saya dan dia gitu. Ya. Setelah kemudian ternyata Ar-Rajal bin Al-Unfuwah itu yang kemudian meninggal sebagai seorang yang keluar dari Islam, ya, mengikuti Musailamah Al-Kadzab alias meninggal dalam keadaan murtad, maka belum menjadi tenang, lega. Oh, yang dimaksud adalah orang itu. Itu menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan pasti benar, gitu. Kalau mengkhabarkan sesuatu pasti terjadi, pasti benar, dan itu terjadi. Ya. Maka beliau sangat khawatir itu karena itu pasti benar. Ini ada salah satu di antara sahabat yang hadir pada waktu itu mesti kayak gitu. Maka sikap kita kalau mensikapi hadis-hadis Rasulullah SAW yang semacam ini, kok sampai kulitnya membengkak karena apa itu? Karena hangus terbakar tadi, membengkak sampai tebalnya itu sejauh perjalanan 3 hari. Ya kita imani saja. Karena itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Ya. Kita imani, kita yakini kebenarannya itu. Ya. Masalah bagaimananya wallahu a'lam bishawab, ya, kita nggak mengerti gitu ya. Ya. Karena itu adalah besok di neraka jahanam. Al-Hafidz Al-Munziri beliau berkata, telah diriwayatkan bahwa di antara umat ini ada yang ukurannya dibesarkan di dalam neraka seperti halnya ukuran orang-orang kafir yang juga dibesarkan di dalamnya. Di antara umat ini berarti ada umat Islamnya juga. Ya, itu juga ada yang barangkali mendapatkan siksa yang seperti itu. Ya. Tentunya kalau berbicara kalau ada orang Islam atau ada orang yang beriman masuk neraka, ya. Karena orang yang muslim pun juga bisa masuk neraka, ya. Kalau memang itu banyak berbuat dosa besar, ya, banyak kesalahan-kesalahan, ya, maka sangat mungkin dia akan untuk keadilan Allah kemudian dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Meskipun kita yakini, ya, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya pelaku dosa besar meskipun dia disiksa di neraka sekalipun dia tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Masih ada kesempatan untuk dia bisa masuk ke dalam jannah selama ada imannya yang masih apa istilahnya, tidak batal imannya. Masih ada iman meskipun hanya sebesar darah alias meskipun hanya kecil, ya. Tapi belum batal itu imannya itu. Kalau imannya sudah batal ya sudah hilang. Kalau imannya sudah batal, ya. Nah ternyata ada juga nanti disiksa yang seperti dibesarkan alias bengkak itu, ya, tubuhnya bengkak membesar seperti itu, sebagaimana orang kafir pun juga begitu, ya, orang kafir itu sampai membengkak gitu. Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Qais, ia berkata pada suatu malam, ya, ketika aku berada di tempat Abu Buraidah, ya, Haris bin Qais radhiyallahu anhu datang kepada kami. Ya. Pada malam itu ia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ummati man yadkhulul jannah bi syafa'atihi aktsaru min mudar. Wa inna min ummati man ya'zumu lin-nari hatta yakuna ahada zawayaha." Sesungguhnya di antara umatku itu ada orang yang masuk surga dengan syafaatnya lebih banyak daripada mudhar, ya. Dan sesungguhnya di antara umatku nanti, di antara umatnya, ini kan berarti umatnya Rasulullah, ini sudah orang Islam lah, ini umatnya Rasulullah SAW. Terdapat orang yang menjadi besar untuk neraka, maksudnya dimasukkan dalam neraka itu membengkak, ya, membesar tubuhnya, ya, hingga menjadi salah satu sudutnya, menjadi salah satu sudut dari neraka tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya kita tidak berharap, tidak ingin, ya, itu menimpa pada diri
diri kita, ya. Akan tapi jangan sampai kita juga merasa aman, merasa apa istilahnya aman dengan kondisi kita. Justru yang terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa merasa cemas, merasa waspada, ya, tidak merasa aman, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita itu semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berani untuk kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang muslim pun nanti yang masuk di neraka pun juga ada yang kemudian dibesarkan, ya, alias menggelembung tubuhnya itu di neraka, bahkan menjadi pojokan dari neraka itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beberapa macam siksaan yang ada di neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Kelak akan didatangkan, ya, dengan orang yang di dunianya itu termasuk orang yang paling bahagia, paling senang lah hidupnya, ya. Hidup di dunianya itu paling senang, ya. Min ahli nar, tapi dia termasuk ahlu nar, termasuk penduduk neraka. Di dunianya dia, wah, memang duniawinya luar biasa, nggak ada yang kekurangan masalah urusan duniawinya. Hidupnya, ya, senantiasa melimpah ruah, ya, hura-hura, foya-foya, pesta-pesta dan segala macamnya. Senanglah hidupnya, bahwa di dunia itu urusan dunia itu nggak ada yang istilahnya mengalahkan. Bahkan paling senang di dunianya urusan duniawi, ya, urusan duniawinya. Tapi dia termasuk alunar. Fayus bagu finnari sobgotan. Kemudian dia dicelupkan di dalam neraka itu dengan sekali celup. Dicelupkan, ya, dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka, lalu diangkat, ya, dimasukkan ke dalam neraka sebentar saja, nggak lama-lama, ya, belum sampai lama, cuma dimasukkan, celupkan dengan sekali celupan, ya, diangkat lagi, ya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya benar Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, ya, apakah kamu itu, ya, mendapatkan kesenangan, apakah ada kesenangan dan kenikmatanmu yang masih kau rasakan, ya. Padahal dulu di dunia itu orang yang paling nikmat, orang yang paling senang di dunia, ya. Maka ditanyakan kepadanya, ya, apakah ada kesenangan dan kenikmatanmu yang masih kau rasakan, ya. La wallahi, maka dia pun menjawab, ya, fayaqul, dia pun menjawab, la wallahi, tidak demi Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya. Alias dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan kelezatan, tidak merasakan nikmat itu lagi, ya. Hilang semua kenikmatan yang dulu pernah dirasakan di dunia, hilang semuanya, Pak. Lupa semuanya. Yang ada tinggal kepedihan, padahal baru sebentar dimasukkan ke neraka, ya. Bagaimana kalau tinggal di dalamnya, ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, Masya Allah, sudah nggak ingat sama sekali itu dengan nikmat di dunianya, sudah lupa semua, Pak, karena memang siksa di neraka itu sangat berat sekali, melalaikan dan melupakan segala kenikmatan dan kesenangan yang barangkali dulu pernah dia rasakan di dunia, lupa semuanya itu, ya. Sebagaimana orang yang barangkali mendapatkan kenikmatan sebelumnya, nikmat, tiba-tiba kemudian, ya, sakit, ya, itu aja sudah bisa menjadikan dia lupa dengan nikmatnya tadi, ya, di dunia. Apalagi ini dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian didatangkan yang orang yang berikutnya, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkan, ya, orang yang paling berat, ya, alias orang yang paling banyak penderitaannya di dunia, ya, alias paling rekoso, paling hidupnya dulu tidak enak di dunia. Orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, dalam artian secara duniawi, bukan secara perasaan, ya. Kalau hati itu kan kondisi orang yang beriman itu bisa bahagia meskipun dia hidupnya dalam kondisi serba pas-pasan, serba kekurangan barangkali. Hidupnya sederhana, ya. Dia bisa merasakan kebahagiaan hatinya, ya. Begitu kalau orang yang beriman. Ini dalam artian adalah orang itu di dunianya itu secara duniawi itu paling sengsara secara hitung-hitungan duniawinya, ya.
Fayusbagu sabghatan fil jannah, maka kemudian dia dicelupkan juga, dimasukkan ke dalam jannah sebentar, nggak lama-lama, cuma sebentar dimasukkan saja, kemudian diangkat lagi. Fayuqalu lahu ya bna Adam, dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika syiddatun qattu, ya. Wahai anak Adam, apakah ada kesengsaraan yang masih kamu rasakan, ya? Apakah masih ada penderitaan dan kesengsaraan yang kamu rasakan, ya? Maka dia pun menjawab, ya, fayaqulu la wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, ma marra bi bu'sun qattu walau ra'aitu syiddatan qattu, ya, saya tidak pernah, ya, merasakan lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali, alias sudah lupa semuanya dengan kesengsaraan dan berbagai penderitaan yang dulu barangkali dirasakan di dunia. Maka kalau kita itu di dunianya barangkali secara ekonomi, secara materi, secara ini, ya, intinya secara duniawi barangkali susah, ya, tidak usah berkecil hati. Kalau kita orang yang beriman, maka penderitaan yang kita rasakan di dunia ketika kita dimasukkan ke dalam jannah itu sudah berganti semuanya, hilang semuanya, itu sudah lupa semua dengan penderitaan yang kita rasakan, ya. Sudah berganti dengan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Baru aja dimasukkan sebentar, belum lama, apalagi lama-lama sudah di situ, ya. Tentunya dia akan sudah tidak teringat lagi dengan penderitaan-penderitaan yang dia rasakan dulu di dunianya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, ini pemilik harta yang mestinya punya kewajiban zakat, menunaikan zakat, tapi nggak mau mengeluarkan zakatnya, ya, yang sudah mempunyai batasan nisab, ya. Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kelak harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular besar, ya. Harta bendanya itu justru akan menjadikan alat untuk menyiksa dirinya, ya. Harta bendanya yang banyak itu, ya, kelak akan berubah menjadi ular yang besar, ya. Ular besar botak, ya. Botak lagi, ular besar botak kayak apa bentuknya, ya, Masya Allah. Yang disebut dengan syuja', ya, akra', ya. Ia mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Punya 2 titik hitam di atas matanya. Ia akan menggigit dengan kedua tulang yang menonjol di bawah tulang telinganya sambil berkata, aku adalah hartamu. Justru digunakan untuk menyiksa pemilik harta itu tersebut, yang mana tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, ini bahayanya bagi orang yang memiliki harta sudah mencapai nisab tapi kemudian bakhil, ya. Padahal kalau cuma dikurangi 2,5%, ya, itu kan, ya, kalau misalkan orang itu punya hartanya 100 juta misalkan, ya, 100 juta sudah masuk nisab misalkan, itu kan baru berkurangnya cuma 2,5 juta, masih 97,5, ini kan masih banyak sekali, ya, masih banyak sekali, cuman berkurang 2,5 juta. Ini kan nggak banyak sebetulnya, tapi karena bakhil itu kadang-kadang 2,5 juta ini, wah, daripada nggo zakat ya tak nggo liane, nggo kebutuhan liane. Padahal Masya Allah dia diberi karunia harta benda itu kan yang memberikan juga Allah, yang menjadikan rizkinya lancar, usahanya lancar, yang melancarkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tiba-tiba ketika memiliki harta tersebut dia enggan mengeluarkan zakatnya, ya, maka harta bendanya itu justru kelak akan menjadi ular besar yang akan menggigitnya, yang akan menyiksa dirinya dan mengatakan, saya adalah harta bendamu dahulu, ya. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu yang kamu simpan, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ia lari darinya dan mengikutinya. Ia takut padanya. Kemudian ia menelan tangannya dan mengalunginya. Ya. Dan beliau membaca ayat ini. Ya.
wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, surah Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi karunia harta benda itu yang memberi karunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bakhil jangan sampai mereka itu mengira, ya. Jangan sampai mereka itu kemudian menyangka bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Merasanya, oh, dengan saya tidak mengeluarkan hak harta ini akan berguna bagi saya untuk nambahi modal dan lain sebagainya, ya, nggak perlu saya keluarkan hak-haknya, nggak usah. Nah, karena ini hasil kerja keras saya, hasil keringat saya, hasil pinter-pinternya saya, ya, nggak perlu, nggak ada hubungannya itu dengan apa istilahnya, dengan Allah dan segala macamnya. Sombong dia. Padahal harta itu yang memberi karunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia jangan sampai orang-orang itu kemudian menyangka itu adalah baik, ya. Bahkan sebaliknya itu adalah buruk bagi mereka. Kebakhilan itu adalah keburuk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Ya, semakin memperberat siksaan. Maka harta, ya, harta yang terbaik, al-malus sholih lirrajulis sholih. Harta yang terbaik itu harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kalau orang yang soleh, ya, orang yang berilmu, mempunyai pengetahuan tentang hak-hak harta tersebut, ya, maka dia akan belanjakan di tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk infak, sedekah, untuk perjuangan dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau harta yang dipakai atau dimiliki oleh orang yang tidak beriman, maka dia akan digunakan untuk hal yang negatif, ya, untuk foya-foya, hura-hura, maksiat dan lain sebagainya, ya. Dan itu justru semakin memperberat siksaan orang tersebut. Harta yang dimiliki, ya, kelak akan ditanyakan, ya, dan pertanyaannya double, bukan hanya sekedar dari mana asal harta tersebut, min ainak tasabahu, bukan hanya itu aja, tapi juga setelah ditanyakan min ainak tasabahu, dari mana kamu peroleh, ya. Kalau dia jawabnya, wah, ini hasil korupsi, ya, ya sudah, itu kalau hasil korupsi berarti sudah haram duluan. Kalau seperti itu sudah binasa awalan itu, ya, sudah celaka duluan, karena harta dari awalnya sudah haram, sudah nggak bisa menjadi halal itu. Meskipun dia infakkan itu, hasil korupsi itu bangun masjid, untuk ganjaran berapa? Orang itu ganjaran itu, ya. Yang infakkan itu nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala. Kenapa? Allah tidak menerima, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali dari sesuatu yang thayyib, yang baik. Kalau dari barang haram, ya Allah nggak terima itu, nggak dapat pahala. Meskipun tadi itu, ya, dia infakkan, dia bagian fakir miskin, dia nggak dapat pahala. Karena apa? Hasil dari sebuah yang haram, ya, dari cara yang haram. Kalau caranya sudah halal, benar, dengan cara berdagang, dengan cara bekerja, mendapatkan harta halal, ya. Masih ada pertanyaan berikutnya, fima anfaqahu, untuk apa engkau belanjakan, ya, dibelanjakan kemana harta tersebut? Kalau dibelanjakan yang halal lah, itu aman, ya, itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau dibelanjakan di tempat-tempat yang haram, nah itulah yang akan memperberat tadi, menjadi ular besar tadi itu yang mudah menjadi dikalungkan di lehernya. Itu akan semakin memperberat siksaan orang yang memiliki harta tersebut kalau tidak digunakan, tidak dibelanjakan di tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diceritakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamaihi jamrotani yaghli minhuma timahuhu kama yaghlil mirjalu bil qumqumi. Sesungguhnya siksaan penghuni neraka itu yang paling ringan, ya, ya. Ahwana ahlin nar adzaban yaumal qiyamah, ya. Siksaan yang paling ringan pada hari kiamat
itu seseorang yang diberikan bagian lekuk dari kedua telapak kakinya itu terdapat 2 bara api. Ya. Jadi disiksa dari telapak kakinya itu, ya, ada bara apinya yang mendidihkan otaknya, sebagaimana ketel yang mendidih dengan tempayan. Ya. Alias saking panasnya itu sampai menjadikan otak yang itu tempatnya jauh dari kaki itu sampai kemudian bisa berubah menjadi mendidih itu, saking panasnya itu. Itu kengerian yang nggak bisa kita bayangkan. Itu siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan itu orang disiksa di telapak kakinya, tapi otaknya ikut mendidih. Masya Allah. Ya. Di dalam mengomentari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Ya, surat An-Nisa ayat 56. Ya. Setiap kali kulit mereka itu hangus, najidat itu matang, gitu. Sudah gosong, matang, ya gosong-gosong itu matang. Ya. Badalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Untuk apa kok diganti lagi? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan tersebut. Semakin pedih. Lah kalau nggak digantikan kulit baru, Pak, itu kurang sakitnya kurang gitu. Biar merasakan pedihnya, betapa pedihnya disiksa lagi itu, maka kulit yang sudah hangus, yang sudah mateng tadi itu kemudian diganti dengan kulit yang baru. Ya, kulit yang baru. Ganti kulit ari baru, kemerah-merahan itu dibakar lagi. Kosong lagi, kembalikan lagi, bakar lagi. Itu sakitnya luar biasa, rasanya lebih sakit, Pak. Kalau kulit yang baru ganti kulit itu sakitnya luar biasa itu. Jangankan dibakar, yang masih ganti kulit kemerah-merahan itu, jangan pegang aja, yang masih ada berair-air sedikit itu jangan pegang aja, perih. Apalagi dibakar, rasanya kayak apa itu? Sakitnya luar biasa. Makanya di sini liyadzuqul adzab, agar mereka itu merasakan siksaan tersebut. Ya. Hasan al-Basri beliau berkata, mereka dilahap oleh api setiap hari sebanyak 70.000 kali. Setiap hari 70.000 kali. Masya Allah. Setiap kali api melahap mereka, dikatakan kepada mereka, kembalilah. Alias kulitnya disuruh kembali pulih sebagaimana sedia kala. Pulih kembali kulit tersebut. Maka keadaan mereka pun kembali seperti sedia kala. Ya. Keadaan mereka kemudian pulih seperti sedia kala. Kemudian disiksa lagi, dibakar lagi. 70.000 kali. Masya Allah. Ya. 70.000 kali setiap hari, Pak. Ya. Kita bayangkan itu terus kayak apa rasanya itu. Ya. Pedihnya itu Masya Allah luar biasa. Ini beberapa bentuk-bentuk siksaan yang barangkali memang tidak secara detail sekali, ya. Nanti ada lagi kisah-kisah doa hadis yang lain yang menyebutkan tentang detail siksaan-siksaan yang akan dialami di neraka itu, ya. Tapi di sini adalah menyebutkan beberapa halnya yang itu aja sudah mewakili atau sudah menunjukkan bahwasanya siksa di neraka itu betul-betul sangatlah mengerikan, ya. Maka bagi kita, ya, orang-orang yang beriman, tentunya kita semuanya akan merasa sangat takut apabila kemudian, ya, dilemparkan ke dalam neraka tersebut, ya. Kita tidak ingin agar kita masuk ke dalamnya. Maka bagaimana upaya kita di dunia ini menjadi orang yang senantiasa lari dari api neraka. Larinya bukan besok, Pak, larinya sekarang, ya. Larinya di dunia, bukan besok di akhirat. Di akhirat kalau mau kabur dari neraka sudah gak bisa. Larinya di mana? Kapan larinya? Di dunia ini mulai kabur dari neraka. Bagaimana cara kabur kita dari neraka? Ya tinggalkan maksiat. Yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka itu tinggalkan. Jalan-jalan menuju neraka kita tinggalkan. Kemudian kita menempuh jalan yang menuju sana meskipun barangkali terasa berat, terasa melelahkan, letih, ya. Tapi harus istiqomah di atas jalan tersebut, ya. Karena memang yang kita bayangkan, ya, yang kita akan kita hadapi kelak itu di akhirat untuk selama-lamanya, ya. Bukan hanya kehidupannya sebentar, tapi kehidupan yang untuk kekal abadi, ya.
Sekarang kita bandingkan dengan di dunia kita yang hanya sementara, yang hanya sebentar, 60 tahun, 70 tahun itu bukan waktu yang lama, waktu yang sangat terlalu amat sangat singkat. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita, nggak ada apa-apanya. Tapi kehidupan yang singkat inilah yang akan menentukan bahagia celakanya kita besok di akhirat. Maka mending kita lebih baik kita bersabar, karena sabar itu memang senjatanya orang yang beriman. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan senantiasa sabar dan sholat. Sabar dalam segala kondisi. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita sabar. Laksanakan sholat berjamaah, kita rutinkan untuk melaksanakannya. Kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, kita sabar untuk duduk mendengarkan sesaat, 1 jam, dan lain sebagainya. Untuk berangkat hadir di majelis-majelis yang mulia, terus nanti menebar kebaikan, terus sabar dan istiqomah di atasnya. Sabar pula ketika godaan syaitan itu menggoda kita, ngawi-awi bahasa itu. Maksiat itu kadang-kadang menggiurkan, kelihatannya serba menyenangkan hawa nafsu, tapi ujung-ujungnya itu adalah neraka. Maka kita bersabar untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Meskipun kelihatannya indah, meskipun kelihatannya nikmat, meskipun kelihatannya menyenangkan menurut hawa nafsu, tapi kalau kita tahu itu adalah jalan menuju neraka, maka lebih baik untuk kita tinggalkan. Kita sabar. Saya tidak mengicipi di dunia, mudah-mudahan kelak akan mendapatkan ganti yang luar biasa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau mengingat-ingat seperti itu, bagaimana siksaan di neraka itu luar biasa pedihnya, maka menjadikan kita itu di dunia ini akan dimudahkan untuk bersabar tadi itu. Ngapain saya bermaksiat kalau akhirnya kemudian dilemparkan ke neraka yang seperti itu, disiksa seperti itu. Nikmatnya nggak seberapa, tapi sengsaranya itu yang sangat mengerikan. Sekali celupkan aja, dimasukkan ke neraka sebentar aja itu sudah menjadikan kita lalai, menjadikan kita itu lupa terhadap siksaan terhadap nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia, apalagi sampai kemudian di sana bertahun-tahun lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siksa penghuni neraka yang paling ringan ialah Abu Thalib. Itu yang paling ringan, Abu Thalib. Apa siksaan yang diberikan kepada beliau? Dipakaikan padanya sepasang terompah, namun otaknya mendidih. Dipakaikan terompah atau sepatu atau sendal dari api neraka, alias yang terbakar ini kan cuma sekedar dari inilah paling sebatasnya mata kaki paling maksimal itu. Tapi kemudian otaknya yang mendidih ini siksaan yang paling ringan, yang diberikan kepada Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau dapat keringanan seperti itu? Karena sebetulnya beliau perjuangan untuk membela Rasulullah, melindungi dakwah Nabi, itu sudah luar biasa. Itulah yang menjadikan Rasulullah itu menangis, beliau sedih ketika paman beliau yang melindungi beliau selama ini, paman beliau yang membela perjuangan dakwah Rasul, sampai kemudian diboikot pun juga ikut serta, di Syekh Abi Thalib itu, Bani Hashim diboikot 3 tahun, ikut merasakan dampaknya dari perjuangan Rasulullah SAW tersebut. Tapi sampai akhir hayatnya ternyata beliau tidak mau atau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasul sudah ada di sampingnya, suruh mengucapkan perkataan la ilaha illallah, tapi di sisi yang lain ada Abu Lahab. Ada Abu Lahab yang kemudian membisik-bisikinya, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka kemudian sampai akhir hayatnya pun Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang menjadikan Rasulullah itu sangat sedih. Paman beliau sendiri yang beliau cintai, yang mengasuh beliau dari sejak usia 8 tahun, merawat beliau, mendidik beliau, tapi akhir hayatnya pun tidak bisa masuk Islam. Sedih beliau. Dan kemudian benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta
walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk bagi siapa saja yang engkau cintai, melainkan Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan di tangan kita Pak hidayah itu. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita hanya menyampaikan, tugasnya para pendidik, para asatid, para ya kita semuanya, para aktivis menyampaikan. Ya. Orang mengikuti alhamdulillah, enggak mengikuti ya sudah. Ya. Rasulullah SAW juga ada yang ikut beliau, ada yang memerangi beliau. Ya. Termasuk Abu Lahab, paman beliau sendiri, Abu Jahal, ya, termasuk yang memerangi Rasulullah SAW. Maka jangan berkecil hati. Kalau ternyata kok kita sudah menyampaikan, ya sudah dengan cara yang terbaik kita menyampaikannya, ternyata tidak diterima, ya sudah. Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita doakan aja, mudah-mudahan mereka kelak suatu saat akan mendapatkan hidayah. Kita pun yang mengajar di pondok pesantren, di sekolah-sekolahnya begitu. Kalau ada santri yang beling, nakal luar biasa, misalkan begitu, jangan berkecil hati, doakan aja terus. Kita nggak tahu, ya mungkin ketika di pondok belingnya luar biasa, tapi bisa jadi kelak ketika lulus dia akan menjadi orang yang sadar, orang yang bertobat, berikutnya menjadi aktivis. Banyak yang seperti itu Pak, banyak gitu, kejadian seperti itu. Dulu belingnya luar biasa, ketika sudah keluar dari pondok, ya menjadi aktivis. Ini sangat banyak seperti itu, ya. Maka yang paling penting bagi kita semuanya senantiasa mendoakan yang terbaik bagi saudara kita, ya, agar mudah-mudahan kita semuanya kelak itu mendapatkan keberuntungan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di atas keimanan kita, dan kelak mudah-mudahan kita semuanya itu diakhirkan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita kelak semuanya dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada masalah dan manfaatnya bagi kita semuanya. Itu tadi adalah siksaan-siksaan yang berupa fisik, dan masih ada lagi siksaan yang tidak berupa fisik tapi bersifat maknawi. Ini juga ada beberapa macam siksaan yang bersifat maknawi dan tidak kalah menyakitkannya, ya. Kalau tadi kan fisiknya dibakar segala macam, ini secara maknawinya nih siksaan untuk penghuni neraka, ya. Di sini sebutkan ada 9 siksaan, ya, di neraka itu secara maknawinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin di pertemuan berikutnya kita lanjutkan insyaallah, ya. Kita akhiri untuk pertemuan atau kajian kita di malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.